emang gue seburuk itu ya sampai harus diselingkuhin. Emang gue sejelek itu ya kayak gitu, jadinya kayak insecure sendiri gitu. Ya, jadi balik lagi dengan kita di channel Run by Vin. Jadi kali ini kita ada segmen baru, yaitu OTD. Apa tuh, Bay? Obrolan dari Talk. ODT ya? ODT. Ya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, sahabat kita sendiri guys. Lagi, sorry. Spesial banget. Oke, spesial nih, pakai telur. Jadi kita mau ngomongin apa nih ceritanya, Bung Gibran? Iya, jadi karena banyak polling yang mengatakan kita akan ngebahas tentang yang namanya cinta, guys. Asing gak tuh? Gak asing buat kaum cowok-cowok ya. Ya oke, ini juru bicara yang sangat handal ya menurut gue ya. Yang banyak curhat-curhat tuh sangat handal gitu. Tamu kita yang kali ini. Gimana, Bay? Tamu kita kali ini namanya siapa kalau boleh tahu nih? Hai semuanya. Nama aku Dea. Gak tau sumpah ini tiba-tiba random jadiin mainin handphone. Ya gak apa-apa. Jadi gimana guys? Jadi jadi gimana nih tentang Dea nih selama COVID ini sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Gibran sendiri gimana? Sehat. Alhamdulillah. Ini sampai gak ke record nih. Aduh. Tidak. Jadi pertanyaannya dari Gibran gimana nih? Oke. Gua kan cinta nih ya. Gini deh, ya basicnya dulu deh. Apa itu arti cinta menurut lo? Cinta. Iya, cinta. Bukan nama ya? Bukan singkatan dari CINTA ya? Iya. Menurut gua cinta itu rumit sih. Iya, rumit. Serumit apa sih sampai lu bingung sama arti cinta itu? Karena cinta tuh nggak bisa bukan kata-kata yang asal ngomong kayak gue cinta sama lu, nggak segampang itu karena artinya tuh bakalan mendalam dan luas banget. Terus juga lu nggak bisa kayak baru kenal misalnya kayak baru beberapa minggu atau beberapa bulan terus lu langsung bilang kalau lu tuh cinta sama dia. Lu nggak bisa kayak gitu karena cinta tuh butuh proses. Cinta tuh butuh waktu. Dia tuh kayak pohon, dia ditanam dari biji, abis itu tumbuh jadi akar, terus batang, terus pohon sampai ada bunganya. Jadi cinta tuh butuh waktu, butuh proses. Oke, betul sekali. Kalau tanggapan buat Gibran sendiri gimana, Gib? Kalau emang cinta itu serumit itu, Gib? Cinta itu tidak bisa di-explain sebenarnya dengan kata-kata, tapi dibuktikan gitu dengan perilaku kita sehari-hari. Cinta itu bisa aja doang diucapkan doang, tapi hati kita mengatakan cuma ngomong doang gitu guys. Iya, kadang cinta itu hubungan itu cerita tentang dua orang nih guys. Jadi nggak boleh ada yang diantara salah satu terpaksa gitu. Benar seperti itu kan, Bung Dea? Yap. Next pertanyaannya, Gip, boleh? Kalau nih, lu pernah nggak sih namanya merasakan arti cinta itu dalam kehidupan lu? Pernah lah. Sama siapa tuh? Menjalan sama orang tua gue yang pertama. Terus sama sahabat-sahabat gue. Kalau misalkan sama cowok yang kayak pasangan gitu, pernah sih dulu pas sama mantan pernah ngerasain yang namanya cinta, tapi nggak tahu ya itu masih bisa dibilang cinta apa enggak, soalnya kan cinta tuh nggak bisa nyakitin.
nyakitin. Kalau nyakitin namanya bukan cinta. Asik. Ini kan sih kayaknya pernah ada bad experience tentang cinta nih, hal pacar kayaknya. Iya. Cintanya toxic atau gimana gitu? Ada kasar, main tangan atau gimana? Lebih ke omongan sih, Omongan, kasar di omongan gitu. Jangan salah loh. di omongan. Jangan salah loh Gibran. Omongan itu Itu lebih berarti pedas nggak loh Gib. Omongan itu lebih menyakitkan loh Gib daripada fisik itu. Jangan salah. Ya, bisa bilang seperti itu. Betul. Nah, dari sini nih ya, kalau udah ngalamin namanya sakit hati gitu istilahnya lah ya. Tapi gue mau bagi, menurut lu pacaran itu perlu nggak sih? Kalau misalkan nih dari ilmu yang gue dapet ya, katanya untuk umur kita segini tuh pacaran tuh masih belum perlu gitu, karena jadi kalau misalnya lu pacaran lu harus tahu dulu tujuannya apa dan apa sih yang lu mau dapetin dari pacar ini, cinta apa sih, kayak lu tuh butuh cinta yang kayak gimana sebelum lu bisa nemuin pasangan yang emang sejalan sama yang lu butuhin. Jadi kalau misalnya di umur segini katanya sih belum waktunya, kayak gue aja masih bingung gitu kan, kadang lu bahagianya karena apa, lu sedihnya karena apa tuh suka masih labil gitu kan. Betul. Jadi Betul. kayak untuk umur segini menurut gue belum saatnya sih sebenarnya. Tapi setiap orang tuh butuh nggak sih yang namanya cinta? Betul lah. Betul. Tapi cinta itu bukan hanya tentang cowok ya, tapi banyak. Yes. Karena Itu luas cinta itu banget. referensinya luas. Betul seperti itu Gibran? Betul sekali, Bung. Nah, cinta ya. Kalau FWB, lu tau kartu FWB kan? Friend with benefit. Nah, menurut lu FWB itu apa sih? Dan termasuk kategori cinta nggak? Nah, Kalau benefit maksudnya gimana nih? jadi kayak apa ya? Bukan lebih ke friendnya sih. Kita kasih kayak pacaran, tapi kita nyari benefitnya doang gitu dari pacar lu. Cuma cari manfaatnya doang lebih gitu. Manfaatnya doang, iya. Oh, kayak manfaatin gitu. Enggak, jatuhnya bukan manfaatin gitu kali Gib. Jadi jatuhnya kayak apa sih namanya? Kayak manfaat gitulah. Ya? Pokoknya manfaat aja lah pokoknya gitu. Iya, manfaat. Ada maunya. Seperti itu. Iya. Maksudnya kayak kita dekat sama seorang terus orang ini bawa manfaat gitu buat kita. Gitu. Ya boleh, salah satunya itu dulu deh, sok yang kita tangkap dulu deh. Itu dulu deh, ya. Ini apa nih kontaknya misalnya kayak pacaran gitu? Iya. Gimana? Iya, kayak pacaran gitu. Kalau misalkan pacaran terus kayak nggak ada manfaatnya, maksudnya kayak nggak ada tujuannya, terus juga nggak jelas gitu, lu bahagia enggak, cuma sedih doang, nangis doang, kayak buat apa gitu kan. Kayak menurut gue friends with benefit itu bisa kayak perlu lah, maksudnya kayak semua hubungan pasti ada tujuannya dan pasti harus bisa bawa manfaat yang lebih gitu buat kita, kayak bisa bikin kita jadi lebih baik daripada sebelumnya, terus bisa nemenin kita atau gimana gitu. Kayak ya pasti orang butuh orang lain yang Betul. Betul. Nah, gue mau nanya nih. Jadi dalam konsep yang gue pertanyakan tadi, misalnya lu tuh pacaran sama ini cowok, itu cuma kayak gue mau pacaran sama dia karena dia ini terkenal gitu misalnya, kaya keangkat, atau gimana atau gitu. kaya gitu. Nah, itu tanggapan orang-orang yang seperti itu gimana sih? nggak usah pacaran lah kalau kayak gitu. Ya kan namanya cinta itu kan tidak ada yang tahu, jadi
Itu namanya bukan cinta. Itu butuh. Betul. Tapi kalau menurut dia nih, kadang cinta emang nggak perlu memandang materi, tapi kan yang namanya butuh gitu kan pasti ada lah ya. Namanya cewek tuh nggak jauh dari yang namanya materi, kebanyakan gitu. Bener nggak? Realistis. Realistis. Masa kita realistis aja. Iya. Sehingga materi-materinya cewek pasti ada lah yang namanya minta. Kalau nggak dikasih. Apa tuh tanggapannya kalau kata dia kayak gitu? Kalau misalkan yang sekarang kan kayak yang di TikTok tuh kayak bilang katanya kalau misalkan cewek tuh sebenarnya nggak matre, cowoknya aja yang nggak mampu katanya gitu kan. Tapi menurut gue selagi ceweknya bisa beli sendiri tanpa harus minta, kenapa harus minta? Lagian juga itu yang make kan kita kan, cewek juga yang make. Terus ya cowoknya ini juga belum ada kewajiban buat apa memenuhi kebutuhan si cewek ini. Jadi menurut gue ya enggak sih, seharusnya cewek bisa ngelakuin apa yang dia mau dengan emang yang dia lakuin gitu. Kayak kalau dia sendiri gimana? Kalau misalkan gue apa ya, jarang sih, kayak jarang banget minta sesuatu. Apalagi kalau maksudnya kayak gue punya orang tua, gue juga mungkin bisa nabung, gue bisa beli sendiri, dan juga itu emang buat gue kan. Jadi buat apa minta sama orang? Tapi kalau misalkan kayak apa ya, kalau misalkan dikasih dan apa sih, kayak si cowoknya misalnya buka gitu terus Inisiatif ngasih, ya. ya udah. Iya, misalnya kalau inisiatif, gue nggak pernah minta, sejujurnya gue nggak pernah minta. Paling apa sih yang dulu, paling es krim kayak gitu-gitu doang. Betul. Tapi kayak kalau menurut sudut pandang gue ya sama Gibran kayaknya mungkin sama ya. Dia tuh orangnya nggak enakan nggak sih? Bener nggak sih? Apa itu terus? Iya, gue nggak enakan orangnya guys. Oke. Ayo, Nggak enakan gitu. next dari Gibran. Oke, nih pacaran itu kan berkaitan dengan namanya cinta dan berkaitan dengan namanya perasaan sayang. Oke. Sayang itu artinya apa sih menurut lu, Dek? Sayang. Iya. Aduh, terpanggil. Sayang tuh luas ya sih, kayak Sama kayak cinta. ya sama kayak cinta, luas, artinya luas. Iya. Kayak sayang tuh nggak cuma ke pasangan doang, sayang ke orang tua bisa, sayang ke sahabat, sayang ke teman, kan macam-macam bentuknya. Betul. Tapi sayang menurut Dea nih, Dea sendiri tuh gimana, Dea? Menurut Dea? Sayang menurut gue Sayang. apa ya? Walaupun saya nggak butuh alasan ya, tapi kan kita juga perlu nih buat konten. Itu bisa dijelasin ya. Gimana ya? Kalau menurut gue, sayang sama cinta itu kan beda-beda tipis ya, nggak sih? Sayang sama cinta itu beda-beda tipis. Terus susah buat dijelasin pakai kata-kata karena mereka tuh melibatkan perasaan. Jadi Betul. kayak misalnya mau diungkapin tuh gimana bentuknya tuh susah gitu loh, karena cuman hati yang bisa ngerasain. Betul. Karena sayang itu nggak bisa kebohongin kalau dari hati kan. Yap, betul. Oke, Gibran gimana? Tanggapan dari Gibran? Ya benar sih kata dia. Nah, lu bagaimana sih cara lu sayang? Maksudnya bisa membedakan yang artinya lu sayang sama dia atau cuma sekelas rasa doang? Tinggal sih lu. Misalkan lu sayang sama sahabat lu kan. Nah, bagaimana cara membedakan ya gue pengen teman sama dia sama dengan kata lain sayang gitu. Membedakannya. Maksudnya kayak bedanya sayang dia ke sahabat sama ke orang yang spesial gitu. Ah, ya gitu. Betul. Seperti itu. Kalau gue sayang ke sahabat gue ya
gue sayang karena mereka selalu nemenin gue, terus mereka selalu ada. Terus kayak walaupun mereka jarang apa sih kayak nggak ngasih perhatian kayak sosok kayak pacar kan tiap hari kayak kadang nanyain Kabarin ya. apa belum bla 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 Kabarin, gitu ya. kan, kayak nanyain gitu ya, terus nyariin juga. Terus sahabat walaupun kita nggak kayak chatan tiap hari juga mereka bakalan ada gitu kan buat kita, tanpa harus kita tiap hari chatan gitu, kayak mereka Iya. adalah gitu. Dan gimana cara bedainnya kalau misalkan sayang sama sahabat itu memang melibatkan perasaan. Kalau ke orang yang spesial pasti pakai perasaan. Betul. Oke, tapi nih ya, kalau kata dia gitu ya, seberapa penting sih sahabat buat lu, dan apa pentingnya juga pacar buat lu gitu? Sampai sekarang gue masih ngerasa sahabat tuh penting banget ya kalau buat gue, karena gue tuh punya arti tersendiri buat sahabat. Menurut gue sahabat itu bener-bener apa ya, gak bisa diremehin. Sahabat itu bener-bener berarti banget buat gue sih. Betul. Gitu. Karena sahabat tuh selalu ada buat kita, tapi kalau misalnya pasangan tuh belum tentu selalu ada buat kita, apalagi kalau kita udah putus gitu, dalam kutip kayak gitu ya. Oke, Gibran gimana? Iya, benar. Lanjut kali ya, pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Oke. Nih ya. Lu pernah nggak sih diselingkuhin? Dan bagaimana perasaan lu saat diselingkuhin? Atau lihat orang lain diselingkuhin deh? Gue pernah diselingkuhin. Rasanya Aduh, jangan ya. Rasanya Ntar YouTube kena hak cipta. Hak apa itu ya? kalau Mantap. Kayaknya ini relate banget, Gip. Kayaknya ini relate banget sama Dea. Kayak gitu. Berat sih, kalau berat. Soalnya kita kan kita dari ODT udah referensi dari lama-lama kan, kita nyari tahu tentang Dea ya kan, Gip. Oke, boleh dilanjut deh. itu rasanya nyampur campur aduk, kayak ngerasa jadinya kayak mikir gitu. Pas lagi ini tuh ngerasa kayak gue kurangnya apa sih, emang gue ada salah apa, emangnya gue kurang apa sih. Kayaknya gue ngerasa kayak apa aja yang dia mau udah gue turutin, apa aja yang dia apa sih, kayak apapun yang dia mau tuh udah kayak gue ikutin gitu loh, maunya dia gimana itu udah gue ikutin, udah gue turutin. Cuman kayak kenapa dia masih ada pikiran gitu buat selingkuh, kayak emang gue kurang apa, salah gue apa. Terus kayak ngerasa apa ya, ngerasa nggak dihargain aja gitu. Betul. Misalnya terus kalau misalkan ngeliat orang diselingkuhin, which is sahabat gue baru-baru ini diselingkuhin, itu rasanya pengen, aduh tuh si cowok yang selingkuhin sahabat gue tuh pengen rasanya tuh gue udah kayak pengen pergi ke dukun, minta bantuan dukun gitu. Anjir, gue udah greget banget, seriusan udah kayak gemes banget. Karena rasanya nggak dihargain tuh sama dengan kayak lu nggak ada harganya di mata orang juga sih, kayak gitu. Dan terus gue juga sempat mikir kalau misal pas gue diselingkuhin tuh gue mikir kayak apa gue tuh pantas ya diginiin, kayak ngerasa kayak emang gue seburuk itu ya sampai harus diselingkuhin, emang gue sejelek itu ya, kayak gitu. Jadinya kayak insecure sendiri gitu, bingung sih. tapi itu kalau misalnya nih kalau misalnya cewek diselingkuhin, otomatis yang salah cowok. Kalau misalnya cowok diselingkuhin sama cewek, berarti salahnya ceweknya gitu kan. Jadi kalau menurut gue yang dialamin dia itu emang pure salah cowoknya, karena lu kayak kurang bersyukur sama yang Tuhan kasih sama lu gitu. Kayak lu dikasih cewek yang sayangin sama lu, tapi lu nggak
gak notice dia dan kayak lu abain dan lu nggak hargain gitu tuh kayak sakit banget sih, gue rasain kayak gitu sih. Dan yang dia tadi omongin tuh, yang kata dia apa namanya, yang lu kasih semuanya ke pacar lu tuh, maksudnya tuh dalam konteks apa tuh? Benda, material atau apa gitu? Iya, benda material, terus sama kayak kayak misalkan dia tuh maunya, misalnya dia pengennya kayak pokoknya apa yang dia pengenin, kayak misalnya di hubungan ini dia pengennya kayak gue harus nurut sama dia, gue harus begini, gue harus begitu, jadi kayak udah gue turutin semuanya apapun maunya dia, kayak gue udah nurut, gue udah nggak pergi sama temen-temen gue udah nggak, kalau ke call juga kadang suka ikut karena gue nggak dibolehin ke call ada cowok atau gimana, itu gue udah turutin semuanya, udah gue iyain, tapi masih aja kurang. Dan itu termasuk toxic relationship. Yes. Sangat. Karena kalau orang yang udah nggak bolehin ceweknya hal yang emang gak guna gitu, kayak misalnya gak guna buat si cowoknya, kayak misalnya dia kerja kelompok karena dia buat tugas atau apa gitu, misalnya kayak lu nggak ngebolehin tuh sama dengan kayak lu bego, cowoknya bego. Kenapa kerja kelompok aja lu larang gitu. Karena kalau misalnya dia posisinya udah punya pacar, pasti dia juga jaga hati dong. Karena kalau suatu hubungan itu harus yang namanya poinnya itu harus percaya. Karena kalau nggak percaya tuh kayak jatuhnya bisa jadi toksik banget itu. Bener banget. Ayo Gibran, lanjut. Benar. Lanjut. Oke, ini dari denger sih kayak pacarnya dalam tanda kutip posesif ya. Nah, gue mau nanya, lu kan pernah dalam posisi cewek yang diposesifin oleh cowoknya kan? Nah, bagaimana sih cara lu jadi seorang cewek yang diposesifin oleh cowoknya, dan bagaimana cara lu keluar dari zona posesif dari si cowok, dan lu harus bagaimana jadi si ceweknya gitu? Pas di dalam hubungan itu kan cowok gue posesif banget ya, dan dia kalau misalkan gue nggak nurut itu bakalan marah banget sama gue. Jadi pas lagi dalam hubungan itu ya gue ikutin aja maunya dia gimana, kayak gue nurutin apa yang dia mau, pokoknya larangannya dia semuanya gue ikutin. Cuman emang gue tuh orangnya nggak bisa dikekang, karena kayak apa ya, awalnya gue turutin tapi lama-lama gue jerak sendiri gitu loh, kayak gue nggak bisa nih kayak gini, gue ngerasa kayak gue ngerasanya nggak bebas. Terus sampai di satu titik gue sadar kalau misalkan gue lagi dalam toxic relationship dan gue tahu banget gue harus keluar dari sini. Cuman waktu itu baru kepikiran doang dan nggak bisa keluar karena yang pertama gue takut dia malah makin marah gitu sama gue. Terus kayak jatuhnya jadi kayak misalnya lu lagi di toxic relationship tuh lu tuh takut sama orang itu, bukan cinta. Karena kayak lu takut dia makin marah, lu takut dia gimana gitu, kalau lu takut dia kasar sama lu, kayak karena perlakuan dia sebelumnya yang gak enak gitu, jadinya kita takut sama orang ini. Jadi kayak di pikiran gue tuh kayak waktu itu kayak enggak gue sayang sama dia kayak gitu karena dia lagi marah aja kok, dia kayak gitu mungkin karena lagi marah aja, tapi dia baik kok, gue selalu ngomong kayak gitu ke diri gue, padahal enggak, emang dia jahat, dia tuh nggak baik buat gue, nggak bagus banget gitu loh gue bertahanin. Sampai kayak waktu itu sahabat-sahabat gue kayak nyadarin gue gitu, kayak lo harus keluar dari zona ini. Terus kayak yaudah gue beraniin diri buat bilang untuk udahin hubungan itu. Awalnya dia nggak terima, cuman kayak gue awalnya dia kan nggak terima nih, terus gue kayak yaudah maunya gimana, gue bikin gitu. Akhirnya gue ajakin dia ketemuan. Pas ketemu gue samperin kan ke rumahnya, itu gue bener-bener gak dibolehin masuk ke rumahnya. Jadi gue siang bolong, itu inget banget gue lagi siang bolong, itu gue cuma berdiri di depan pagar, panas banget, gak ada diizinin masuk sama dia. Sama dia apa sama orang tuanya? Ada orang tuanya di dalam. Terus gue di luar tuh panas-panasan ngomong kayak jadi gimana ini bla gitu. Sudah akhirnya ujungnya putus kan. Terus gue tuh maksudnya pengen putus baik-baik, terus gue ngajakin salaman nih, gue kayak ngajakin salaman, tangan gue dianggurin dong. Terus kayak yaudah akhirnya gue pulang tuh. Awalnya sedih, awalnya kayak gue nangis kenceng banget,
Cuma setelahnya gue merasa lega, kayak gue merasa kayak oke, di sini gue udah bisa bebas, kayak akhirnya gue bisa mikirin diri gue gitu. Dari kemarin yang gue pikirin kayak kalau misalnya gue ngelakuin sesuatu pasti gue selalu mikir kayak gue marah nggak ya gue ngelakuin ini, gue nggak suka nggak ya gue ngelakuin ini gitu. Gue selalu mikir kayak gitu kalau mau ngelakuin sesuatu. Jadi semenjak putus dari dia tuh kayak gue merasa bebas banget, merasa happy banget. Tuh. Karena perpisahan bukan tentang hal yang buruk doang. Perpisahan itu bisa jadi hal yang lebih baik buat lu sendiri gitu. Jadi pelajaran itu. Jadi pelajaran, karena pelajaran itu pasti dari masa lampau, nggak mungkin dari masa depan. Lu nggak tahu masa depan kayak gimana, tapi lu udah belajar gitu. Nah, gitu. Oke, next gitu. Oke. Dalam dunia ini kan pacaran nih. Ada Iya. putus kan. Yang namanya hubungan pasti akan ada akhir. Ada awal ada akhirnya. Dan Iya. kenapa di dunia ini kenapa sih orang-orang putus biasanya? Karena apa sih? Lu tau nggak kenapa orang bisa putus? Menurut gue rata-rata orang putus tuh pertama kalau nggak salah satunya disakitin, yang keduanya nggak sefrekuensi. Kalau misalkan yang nggak sefrekuensi, biasanya mereka tuh kayak bakalan saling sayang terus, cuman udahin hubungannya gitu, kayak hubungannya mereka sadar hubungannya nggak bakalan bisa lanjut, tapi mereka berduanya kayak dua-duanya tuh kayak masih saling sayang, kayak ya udah, tapi hubungan ini harus diudahin. Iya betul. Oke, itu berarti last question kita berarti ya. Jadi ya oke, sorry nih guys ya, karena kita belum ada pemasukan, belum ada sedih kalau diomongin ya. Ini nggak ada premium sama sekali, jadi kita ngomong ya gratisan aja gitu kan. Emang sih rata-rata kebanyakan orang Indonesia tuh tersakiti karena ya orangnya lebih memilih yang lebih baik dari dia gitu kan. Lebih cantik, ya itu realistis aja, lebih cantik, body goals. Pasti semua cowok juga punya yang namanya body goals kan. Kayak dia menginginkan wanitanya seperti apa, seperti ini, walaupun itu kayaknya nuntut gitu ya, nuntut dia kayak gitu. Betul. Oke. Dia ada kata-kata, mungkin ada tips langgeng atau kata terakhir buat orang-orang yang pacaran di luar sana gitu, yang nonton video ini. Boleh? Buat yang lagi pacaran, kalau yang lagi pacaran, aduh gue nggak ngerti serius ngomong, soalnya gue juga lagi ada trouble. Mungkin gue bisa nganterin aja ya buat kalian semua. Jadi pesan gue buat kalian semua, sebelum kalian mencintai orang lain, kalian tuh harus cinta sama diri kalian sendiri. Betul. Jadi jangan hanya mencintai orang lain, jangan kayak gitu. Iya. Ntar lo yang tersakiti sendiri kan kayak ya lu kena sendiri gitu. Oke. Buat baru lu udah cinta sama diri lu belum? Ya kalau misalnya lu belum, kalau lu belum cinta sama diri lu sendiri, lu jangan ngambil langkah untuk ke depannya lebih gitu. Iya. Karena itu bisa jadi racun buat diri sendiri gitu. Oke. Jadi quotes-nya dia, mencintailah diri sendiri sebelum kalian mencintai orang lain. Orang lain. Asik. Kalau boleh tahu nih, dia mau masuk fakultas apa nih? Aku pengen masuk psikologi UI, insya Allah. Doain ya kakak-kakak semua. Iya, amin. Kita doain ya para subscriber kita untuk segmen makin maju juga dan semoga dia juga diterima di fakultasnya dan di fakultas yang bagus. Oke, semoga makin sukses ya kan gitu. Oke, Gibran gimana? Ada doanya buat orang-orang yang pacaran di sana. Doa anjing. Langgeng nih guys. Iya, pokoknya intinya langgeng aja udah buat kalian semua, karena yang jalanin mereka, bukan kita aja bisa ngingetin aja udah gitu. Ya, baik, maksudnya komunikasi, kepercayaan, dan apa tuh? Komunikasi, kepercayaan, dan pokoknya duit aja. Kalau sekarang mah realistis aja udah. realistis aja.
Oke, selamat malam para ODT dan apa lagi? Ya, apa tuh? Siapa tuh? Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa buat subscribe, komen, like, dan share video ini. Betul. Asik. Semoga YouTube ini makin tinggi, ya kan? Amin. Makin tinggi. Ini doang. Famous enggak? Lonceng aja, loncengnya. Loncengnya jangan lupa biar gak bakal ketinggalan sama konten kita juga. Betul. Oke. Udah. Makasih ya, Peace. tuh Fadila Fadila. Ya terima kasih buat tuh Anda ya. Iya, untuk malamnya udah menyempatkan waktunya buat kita. Oke. Jangan Semoga manfaat buat yang denger video ini. Betul. Manfaat buat kalian semua yang punya hubungan dan yang belum punya hubungan bisa memikirkannya kembali gitu. Ini referensi buat kalian semua aja. Oke, see you next time guys. Bye. Di next video.